Selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini kita akan menyelami kedalaman sejarah salah satu situs warisan dunia paling ikonik di Indonesia, Candi Prambanan. Kita tidak hanya akan mengagumi kemegahannya, tetapi juga menelusuri kisah di balik layar yang penuh perjuangan, penjarahan, hingga misteri mistis dan arkeologis yang menyelimutinya, yakni riwayat panjang pemugaran Candi Prambanan dibangun sekitar abad ke-8 atau ke-9 pada masa kejayaan Kerajaan Mataram. Prambanan didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Namun, kemegahan ini tidak bertahan lama. Setelah peristiwa dahsyat yang disebut Mahapralaya yang diduga kuat terkait dengan letusan masif Gunung Merapi, pusat kekuasaan dipindahkan ke Jawa Timur. Candi ini ditinggalkan selama ratusan tahun. Prambanan hanya menjadi gundukan batu yang tertutup semak belukar dan abu vulkanik. Perlahan-lahan hilang dari ingatan kolektif. Titik balik terjadi pada tahun 1733 ketika seorang anggota Verenigde Oostindische Company atau VOC melaporkan penemuan reruntuhan batu monumental yang tersembunyi. Saat itu, yang ia saksikan bukanlah kompleks candi yang utuh, melainkan tumpukan puing. Sebuah akibat nyata dari kombinasi gempa bumi dan erupsi Merapi yang menghancurkan struktur ini menjadi jutaan kepingan. Prambanan telah menjadi puing. Upaya pemugaran baru dimulai secara serius lebih dari 100 tahun kemudian. Pada tahun 1885, Jan Willem I. Jerman bersama komunitas penggiat sejarah memulai pembersihan lahan dari pasir dan semak. Upaya ini kemudian dilanjutkan pada awal abad ke-20 oleh Theodor van Eck, seorang tokoh yang juga terlibat dalam Komisi Borobudur. Fase pemugaran yang lebih intensif dimulai antara tahun 1918 hingga ke 1930. Namun, proses ini tidak luput dari kritik, terutama antara tahun 1924 sampai 1928, di mana para ahli menganggap pemugaran terlalu mementingkan aspek estetika dan daya tarik pariwisata, mengabaikan kaidah arkeologi yang ketat tentang keaslian dan rekonstruksi. Perjalanan pemugaran Prambanan adalah kisah tentang ketahanan menghadapi tantangan global. Proses ini sempat terhenti drastis akibat depresi ekonomi global yang dikenal sebagai Malaisa pada tahun 1933 dan kemudian terhenti kembali oleh pendudukan militer Jepang pada tahun ke-1942, barulah setelah kemerdekaan Indonesia. Dengan dedikasi yang tak tergoyahkan, pemugaran besar ini secara resmi diselesaikan sekitar tahun 1953 hingga ke 1954. Namun, periode antara penemuan dan pemugaran penuh adalah masa yang suram, dikenal sebagai era penjarahan. Selama hampir 200 tahun, batu-batu candi dicuri secara masif. Tujuan penjarahan ini beragam. Pejabat kolonial mengambil arca dan relief sebagai koleksi pribadi, souvenir, atau hiasan rumah. Lebih parah lagi, batu candi yang terkenal kuat dan tahan lama digunakan secara brutal sebagai bahan konstruksi untuk membangun pabrik gula, jembatan, dan bahkan jalan kereta api yang melintasi Jawa. Batu-batu tertentu atau bahkan artefak yang dianggap memiliki kekuatan dicuri oleh praktisi supranatural untuk dijadikan jimat, pesugihan, atau benda pusaka, memperkuat narasi mistis di seputar kompleks ini. Penelitian dan ekskavasi juga mengungkap anomali yang mengejutkan. Selama proses pemugaran, ditemukan banyak kerangka manusia dan hewan di area candi. Temuan ini memicu spekulasi serius mengenai praktik aliran Tantrayana Bhairawa, sebuah sekte yang dikenal menggunakan tumbal darah, baik manusia maupun hewan, sebagai bagian dari ritual ekstrem
untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Selain itu, di bawah ruang utama Candi Siwa ditemukan peripih atau kotak persembahan yang berisi tulang hewan, biji-bijian, dan lempengan emas, menandakan ritual persembahan untuk kemakmuran agraris. Cerita rakyat populer seperti Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang yang membangun 1000 candi dalam semalam diduga kuat, diperkuat, dan disebarkan pada masa kolonial. Propaganda ini mungkin bertujuan ganda, menutupi fakta sejarah pemugaran yang lambat dan sulit, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata yang sensasional. Selain itu, dulu lokasi reruntuhan yang lembab adalah sarang nyamuk malaria ketika para pengunjung atau pekerja jatuh sakit. Hal ini sering diinterpretasikan secara mistis sebagai kesambet atau gangguan jin, menjauhkan orang dari penyelidikan rasional. Bahkan, para pekerja restorasi, baik Belanda maupun lokal, sering melaporkan pengalaman ganjil, mimpi aneh, kesurupan, atau sakit mendadak selama proses pemugaran, memperkuat aura angker Prambanan. Pada akhirnya, Prambanan tidak hanya menyimpan reruntuhan dan sejarah yang gelap. Ia adalah situs suci yang memancarkan energi spiritual besar, berpusat pada konsep Trimurti. Bahkan hingga hari ini, banyak yang meyakini Prambanan menyimpan rahasia metafisika, dianggap sebagai gerbang antar dimensi, di mana resonansi energi diyakini meningkat pada waktu-waktu tertentu, seperti malam satu Suro atau Jumat Kliwon. Riwayat pemugaran Candi Prambanan adalah epik tentang kebangkitan kembali dari tumpukan puing yang dijarah dan diselimuti mitos. Ia dipulihkan menjadi simbol keagungan Hindu di Indonesia. Kisahnya mengajarkan kita bahwa di balik setiap batu yang berdiri tegak terukir perjuangan, misteri, dan rahasia yang menunggu untuk diungkap.